Masih banyak orang yang belum tahu bahwa reformasi tak hanya terjadi di sana. Banyak kota-kota terdampak kerusuhan yang tidak disoroti oleh publik. Salah satunya adalah Kota Malang. Sebagai salah satu kota besar, Malang tidak terhindar dari konflik ini. Perkenalkan, saya Serjon Kavari. Mungkin kawan-kawan di sini mengenal saya sebagai Aceng gitu ya. Hari ini diamanahkan sebagai menteri gitu dari Kebijakan Wilayah Nasional Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 2021. Gitu. Saya Ahmad Rosidi. Aktivitas saya akhir-akhir ini menjadi pelaku budaya, aktif di kesenian apa saja yang saya pikir itu adalah bagian terpenting untuk kelanjutan keberadaban bangsa ini. Oke, ketika mungkin kita bicara soal reformasi 98 tidak terlepas gitu ya dari gerakan mahasiswa ataupun pemuda gitu dalam bagaimana kita hari ini tahu gitu Orde Baru yang dikuasai oleh Soeharto itu 30 tahun berkuasa secara otoriter pun melakukan dengan cara-cara yang militeristik gitu hingga akhirnya menimbulkan sebuah draconian state gitu yang dimana dulu mungkin kita tahu gitu draconian itu berasal dari kata Draco ya Yunani yang dimana beliau atau Draco adalah orang yang sangat strict terhadap hukum gitu sehingga hari ini ketika kita berbicara soal Orde Baru itu sangat strict dengan hukum dengan pendekatan yang militeristik sehingga hari ini warga negara ya sebagai hanya dipandang sebagai objek gitu dari negara dan tidak dipandang sebagai subjek. Karena apa? Karena kewajiban dari negara untuk memenuhi hak-hak dari warga negaranya sendiri itu masih sangat minim begitu sehingga tercetuslah sebuah reformasi. Tapi mungkin ketika kita bicara soal reformasi kita tahu bahwasannya rezim saat itu sangat terkonsolidasi begitu ya dengan hal-hal yang koersif. Karena apa? Karena negara pada saat itu sudah terkonsolidasi dengan angkatan bersenjata, dengan polisi atau aparat-aparat penegak hukum yang dimana akhirnya banyak warga negara yang terrepresi, hilang, bahkan terjadi pembunuhan, pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang belum diusut tuntas hingga hari ini begitu kan. Reformasi 98 yang saya rasakan teman-teman mahasiswa seangkatan saya benar-benar memiliki heroik ya, memiliki heroisitas yang tinggi karena mereka adalah bagian dari lingkungan yang mereka rasakan dan tentu kekuatan rasa pada waktu kejadian pada waktu 98 jelas akan memiliki perbedaan jauh karena ketika bandingannya adalah sebelum dan sesudah. Yang sesudah ini kan kita bicara contoh kecil. Sebelum kemerdekaan pahlawan di zaman perjuangan dan di sesudah kemerdekaan ini akan memiliki ruh dan energi yang berbeda. 98 kita bisa melihat mahasiswa punya kepentingan yang sama dan di setelahnya 98 ini mereka sudah memiliki kepentingan yang berbeda. Saya jujur ya, saya baru ikut aksi itu semenjak zaman kuliah gitu. Kalau dulu maba sih ya saya pernah aksi di Surabaya, di Malang. Tapi mungkin untuk bicara pernah di kota mana aja, ya mungkin saya paling paham medannya itu ya Jakarta sama Malang aja sih. Kenapa saya harus ikut aksi? Saya posisinya pada waktu itu mahasiswa 96 ya. 96 terus saya merasakan ada di era-era di mana mata uang rupiah turun ya, dan saya merasakan juga bagaimana pendidikan itu benar-benar sulit sekali, dan saya merasakan juga bagaimana berpendapat ya, menawarkan sebuah pendapat, usulan dan lain-lain. Benar-benar mahasiswa itu kuat sekali dengan kungkungan aturan-aturan yang saya pikir tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, padahal itu adalah nilai gitu ya, nilai yang kita sepakati sebagai bentuk undang-undang bahwa kita harus juga
kebebasan mengutarakan pendapat itu penting, saya merasa bahwa itu adalah satu kegelisahan. Oke, tadi mungkin dari kawan-kawan yang saya tangkap pertanyaan adalah kenapa akhirnya saya dipanggil gitu mungkin ya. Ada panggilan gitu terhadap terjun gitu ya terhadap aksi-aksi. Jadi mungkin pertama ada dua faktor ya ini, faktor internal eksternal gitu. Mungkin terkait dengan faktor eksternal ini saya dibentuk dari lingkungan saya gitu. Karena apa? Karena dari saya sendiri mungkin sedikit cerita ya. Saya lahir di Jakarta Timur gitu kan. Saya besar di Jakarta Timur gitu. Yang dimana kondisi rumah saya waktu itu atau lingkungan saya banyak sekali gitu dari permasalahan ekonomi, sosial, dan akhirnya timbul sebuah kesenjangan gitu. Ada rumah besar tapi sampingnya rumah-rumah bedeng gitu kan, rumah-rumah kecil. Ya di mana akhirnya timbul sebuah pertanyaan bagi saya. Kenapa hari ini kemiskinan itu selalu terjadi gitu? Ketika suasana itu long march, suasananya sangat benar-benar waduh, di mana-mana dijaga polisi ya, mereka menahan benar pagar gerbang mahasiswa kampus itu, dan kita jebolkan itu, kita patahkan, kita show of force, kita long march turun untuk menyuarakan dan melewati beberapa kampus, diantaranya kampus-kampus yang ada di Malang, dan kita berhasil. Ada satu hal yang sangat menarik. Malang adalah sebuah kota pendidikan yang banyak berdiri kampus-kampus dan jaringan mereka banyak. Dan di kampus-kampus itu banyak putra-putra daerah dari Kalimantan, dari Jakarta, dari mana saja yang ada di Indonesia juga mendapatkan informasi tentang bagaimana suasana-suasana yang ada di Jakarta gitu. Sehingga ini memicu kita untuk selalu berhubungan. Dan BEM di kampus itu memiliki jaringan BEM di masing-masing kampus itu di Jakarta, sehingga mereka saling memberikan tukar informasi untuk show of force. Dan akhirnya tepat pada waktu itu, saya lupa tanggalnya ya, kita benar-benar long march turun ke jalan dan semua all out. Setelah itu di hari-hari sebelumnya sudah ada letupan-letupan kecil ya. Beberapa teman saya juga banyak yang diculik gitu ya, banyak yang diculik ya, terus dikeluarkan, terus tapi dia tidak mau berbicara banyak karena ya mungkin tekanan-tekanan ya, tekanan-tekanan dari apa namanya, dari pemerintah atau dari institusi tersendiri, TNI dan lain-lain, dan polisi. Mereka tidak bicara banyak. Dan apa sikap saya waktu itu, karena saya juga khawatir dengan diri saya merubah diri saya menjadi orang yang tidak dikenali. Orang yang tidak dikenali. Saya merubah, make up diri saya menjadi orang yang tidak dikenali. Mahasiswa itu menurut saya masih kritis gitu, kritis, tapi tidak ada arahnya gitu, belum ada arahnya. Maksudnya mungkin ketika kita bicara soal gerakan ya, gerakan mahasiswa, kita nggak bicara soal turun aksi terus gitu loh. Emang itu harus nggak bisa dipungkiri gitu. Pun mungkin sebagai mahasiswa ya Pak, ya kita juga paham lah, tidak dharma perguruan tinggi ya. Menurut saya sebuah pengabdian atau sebuah pergerakan itu sama aja. Karena hari ini yang menjadi otokritik terhadap kita dari mahasiswa adalah beberapa kali saya turun lapangan gitu ya, di Ketawang Gede gitu ya, di dekat-dekat UB atau di warga-warga dekat UB, itu seakan-akan dari mereka menuntut gitu dari mahasiswa, atau mungkin kayak secara halus ya menuntut gitu ya terhadap kita untuk lebih dekat terhadap masyarakat gitu. Mahasiswa sekarang sudah tidak kritis, tidak dikritiskan karena lewat sistem-sistem itu tadi. Mahasiswa telah banyak disubsidi sehingga menjadikan dirinya mandul dan
kembali kepada semangat awal mahasiswa agent of change. Kita harus merubah pola gerak kita agar tetap hidup. Kembali kepada paradigmanya, ketika mahasiswa memiliki satu jargon agent of change, inilah masa-masa diujinya mahasiswa itu. Diujinya antara hidup dan matinya mahasiswa. Saya kan mikir terlalu tinggi sematan kalimat maha itu, sehingga dia itu harus lebih semuanya dan lain-lain. Ini banyak hal penting yang sebenarnya kita harus merubah pola gerak kita. Pertama, yang menjadi catatan itu dari aksi reformasi 98 itu masih belum bisa mewariskan sebuah ideologi gitu. Dalam artian hari ini di dalam gerakan mahasiswa atau masyarakat sipil, mungkin yang aku pernah ikut gitu ya, kadang masih berkutat sama hal-hal yang taktis gitu. Kayak misalkan aksi buruh ya, ahli buruh gitu ya, bertepatan dengan hari buruh ya lakukan aksi buruh, bertepatan dengan hari pendidikan nasional lakukan aksi soal penuntutan ke Kemendikbud yang kayak gitu-gitu. Misalnya hari ini masih belum belum adanya sebuah organisasi yang memiliki satu visi, misi, tujuan yang dimana itu laten gitu dari 98 hingga hari ini misalnya ada terus dan lain-lain. Dan yang kedua adalah terkait dengan kelemahan dalam hal organisasi gitu. Karena menurutku hari ini DNA di dalam gerakan gitu ya, organisasi ini belum ada organisasi yang istilahnya bagaimana hari belum ada organisasi masyarakat sipil mungkin yang bisa menempa hal-hal yang lebih bersifat revolusioner gitu. Pelaku-pelaku pergerakan, pelaku-pelaku aktivis-aktivis yang pada tahun 98, mereka tidak berangkat dari nilai, latar belakang dan visi yang sama. Sehingga ketika mereka sudah sampai ke permukaan dan hampir menyelesaikan reformasi ini, mereka masuk pada jebakan-jebakan yang nun sewu melemahkan pergerakannya itu sendiri, termasuk disiapkannya mereka kursi, ya, terus empiris itu, kejadian-kejadian yang dia alami menjadikan bahwa terputusnya energi aktivis itu personal yang tidak sampai kepada kekuatan perubahan-perubahan besar sosial, dalam sosial. Tadi saya ngomong tidak mungkin akan merubah luasnya tingkatan sosial ketika dia tidak mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan personal itu sendiri. Jadi penting menurut saya bahwa seorang mahasiswa yang memang konsentrasi terhadap memberikan energinya untuk bagaimana melakukan reformasi atau penyegaran-penyegaran atau tata ulang terhadap nilai-nilai di negara kita, jauh harapan itu sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana dia mampu menyelesaikan dirinya sendiri, melawan dirinya sendiri terhadap nilai-nilai yang nun sewu ya, permisi saya ngomong, nilai-nilai yang tidak sesuai dengan jiwa dan hati nurani. Sebenarnya ini kita juga cukup diuntungkan lah dengan sosial media gitu. Tapi ya baik lagi, bagaimana kita bisa mengelola sosial media ini bisa berdampak positif kan, bukan hanya ya istilahnya menjadi hal-hal yang sifatnya pragmatis gitu. Dan apa sih sebenarnya dampak positifnya? Sebenarnya kalau pola gerakan saat ini kan kita juga ada eskalasi isu ya biasanya. Dalam artian hari ini seluruh masyarakat Indonesia itu tahu tabulasi isu apa, permasalahan isu apa itu ada gitu. Dan hari ini misalkan terkait dengan isu secara nasional, mungkin terkait dengan undang-undang KPK gitu, atau terkait dengan TWK. Tapi juga hari ini juga akhirnya tidak menutup kemungkinan juga ada keterbukaan informasi terkait dengan isu wilayah Malang, misalkan terkait dengan pembebasan lahan sawit Mangsatan, atau mungkin terkait dengan gerakan Betek melawan dan lain-lain. Akhirnya juga kayak ada berkesinambungan gitu, sebuah isu yang dimana ada sebuah benang merah di antara di Indonesia itu, ternyata isu-isunya itu sangat banyak gitu. Tapi mungkin yang menjadi catatan itu adalah hari ini menurutku gerakannya pun juga baik lagi belum bisa melebur gitu.
mahasiswa sama masyarakat sipil tuh kadang-kadang menurutku kayak masih belum bisa melebur. Yang perlu sampean tahu bahwa 98 itu yang bergerak itu bukan hanya mahasiswa. Saya tidak setuju kalau itu murni mahasiswa semua. Contohnya di Surabaya. Di Surabaya itu pedagang asongan, supporter sepak bola, dia benar-benar merasakan bahwa suasana ini suasana semena-mena yang tidak bisa didiamkan. Sampai maaf ya saya katakan mengarah ke keras. Toko-toko yang punya label, maaf ya, mereka mengatakan bahwa Cina dan lain-lain, itu mereka jarang. Kita ngomong harus terbuka. Itu karena selama 32 tahun itu mereka benar-benar merasakan sakit yang sama. Mahasiswa, agent of change, dan masyarakat luas umumnya, orang-orang di daerah yang tidak ada label mahasiswanya itu juga meluapkan emosi-emosi yang walaupun dikatakan tidak intelek, tapi sebenarnya itu adalah rasa sakit selama 32 tahun. Selama 32 tahun belum ada api dalam sekam. Bagaimana jatuhnya turunnya Soekarno yang diturunkan oleh Soeharto, dan masih banyak orang-orang yang melihat, memandang itu adalah peristiwa penting yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Itu di 98 juga ikut bergerak. Timingnya pas. Kita ini sekarang tidak punya alasan timing yang pas ya bagaimana. Sehingga setiap gerakan-gerakan atau aksi-aksi yang dilakukan, katakanlah ya hampir tidak kelihatan aksinya, rata-rata by design untuk sebuah tujuan, kepentingan atau pengalihan isu saja. Saya katakan ya tadi terakhir saya ngomong mahasiswa SD. Mahasiswa ini menurutku harus perlu punya tujuan gitu. Maksudnya visi dan misinya itu kemana? Kalau menurutku sih hari ini kita selalu berkutat gitu soal bagaimana kita mengkritik ke atas. Jadi mahasiswa mungkin bahasanya di tengah, ini ke sini mulu gitu. Tapi nggak ke sini gitu, nggak ke masyarakatnya. Sehingga seakan-akan ketika tadi aku melontarkan bagaimana masyarakat di sekitar kampus itu juga agak resah, karena emang dari mahasiswa sendiri mungkin juga belum dekat gitu dengan masyarakat gitu, kayak masih ada gap gitu, masih ada jarak gitu. Sehingga hari ini menurutku ya perlu adanya bagaimana kita bisa ke masyarakat juga gitu, karena kembali lagi kalau misalnya singgung terkait dengan aku sering dengar lah misalnya mahasiswa itu pemuda, Sumpah Pemuda, bla 1928. Kalau misalnya kita bahas soal Sumpah Pemuda 1928 kan kita berbangsa yang satu, bahasa yang satu dan lain-lain, itu semua persatuan gitu. Kamu dari latar belakang mana, kamu masyarakat mana, kamu mau orang mana, ya kita bersatu gitu. Tapi hari ini justru mahasiswa sebagai pemuda gitu ya justru malah masih seakan-akan belum mengilhami lah hal tersebut gitu. Pun di antara dari mahasiswa sendiri misalkan ini aksi dari kampus A gitu, kita nggak dilibatin, ini kampus itu kampus C, kayak kita harus buat aksi sendiri gitu. Jadi kayak masih ada egosentris pun dalam diri mahasiswa gitu. Padahal kan menurutku ya ketika kita ya mahasiswa ya melebur gitu, kuncinya adalah melebur gitu. Karena mereka terbayang-bayangi oleh nama institusi tadi. Sedangkan kalau bicara sangkut pautnya terhadap Sumpah Pemuda 1928 ya, Sumpah Pemuda itu muncul kan karena memang mereka memiliki latar belakang yang sama. Artinya setiap suku, setiap daerah pernah atau pulau-pulau pernah dijajah oleh Belanda. Bagaimana bisa melakukan pergerakan besar, sosial tingkatan besar, kalau dirinya itu diam-diam juga punya titipan. Dan mereka yang terjebak di yang sudah sampai ke permukaan dan mereka masih tergiur dengan hal-hal yang sifatnya materi, jabatan. Ini menjadikan pesimisnya pelaku-pelaku pergerakan setelah 98 ini. Ini berpengaruh terhadap pandangan-pandangan itu. Sehingga muncullah bahwa bahan 98 dijadikan bahan untuk bagaimana melakukan aksi-aksi di era-era selesainya pasca 98 tadi, itu rata-rata
propaganda dan by design. Mereka yang bermain selalu menggunakan bahwa pergerakan mahasiswa itu menjadi ujung tombak untuk menggulirkan kepentingan-kepentingan. Itu muncul. Maaf ya, saya ngomong salah satu kampus. Saya nggak etis kalau menyebut sana. BEM-nya itu jelas-jelas dibayar untuk bagaimana menggulingkan presiden pada waktu itu Gus Dur. Ini artinya orang-orang yang memiliki kepentingan-kepentingan bisa melakukan pesanan-pesanan yang untuk bagaimana kepentingannya tadi itu bisa berlanjut, dan kekhawatiran atas kursi, kekhawatiran atas kepentingan yang menggelisahkan juga bisa mereka desain juga untuk dialihkan. Selalu seperti itu. Dan kalau mau ngomong sekarang bagaimana? Sekarang saya lihat ya mahasiswa tidak berkutik selama dia tidak menjadi dirinya sendiri. Kita masih terkotak-kotakan lah dalam hal baik gerakan, baik dalam hal isu, sehingga hari ini bagaimana kita harus menyatukan suatu pandangan gitu ya, visi misi dan melebur, pun bagaimana kita juga bisa menjadi baik lagi soal kritis ya. Bagaimana kita bisa kritis soal pergerakan mahasiswa yang lampau gitu, mungkin apa yang 98 akhirnya mungkin hari ini belum maksimal, itu apa yang menjadi kurang. Lalu ketika kita bicara soal aksi-aksi yang lain, kenapa itu menjadi kurang, ya hari ini kita coba revitalisasi gitu, coba kita gerakan kembali dengan hal yang benar kayak gitu. Gerakan-gerakan kita tuh masih terkotak-kotakan kayak gitu. Mahasiswa gerak sendiri, kadang walaupun memang sudah ada beberapa gerakan yang melibatkan elemen sipil lain, tapi menurut saya mahasiswa itu kadang memang menjadi pionir, tapi kadang masih mengkotak-kotakan gitu. Akhirnya menurut saya menjadi catatan adalah ketika kita terjun aksi, ya kita harus bicara soal kita berjuang untuk siapa, untuk rakyat Indonesia. Karena mungkin ini bentuk keresahan saya sendiri ya. Ini untuk mungkin refleksi kita bersama juga gitu. Karena ketika kita bicara soal misalnya aksi buruh gitu kan, itu kadang masih dinominasi ya, misalkan masih punya paradigma yaitu punya buruh gitu. Ketika kita bicara soal Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas, yang aksi itu ya mahasiswa doang gitu. Tapi kita nggak bicara soal elemen sipil lain yang dimana itu punya anak di pendidikan juga dan lain-lain. Jadi masih terkotak-kotakan gitu loh menurut saya. Sehingga hari ini menurut saya peran mahasiswa itu tidak hanya turun ke jalan, sehingga kita bisa menjadi pemantik gerakan juga gitu loh. Menurut saya itu kadang fungsinya masih belum maksimal. Kita masih cenderung reaksioner untuk aksi-aksi yang momentual gitu. Sehingga kita tidak membicarakan soal hal-hal yang strategis kayak gitu kan. Dan itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan pesan saya ya untuk hari ini ya. Ketika kita bicara soal isu-isu ya, isu-isu permasalahan yang ada, itu masih sektarian lah, masih sektarianisme gitu, masih sektoral lah. Kadang ketika kita bicara soal isu KPK, ya fokus KPK aja. Ketika kita bicara soal isu HAM, itu HAM aja. Menurut saya itu bukan menjadi hal yang salah enggak. Tapi kadang menurut saya coba gimana kita bisa menciptakan sebuah aksi yang melebur gitu, melebur elemen masyarakat sipil, melebur. Ya paling tidak ya mungkin ini tujuan saya ya ke depannya, siapa yang setia bawa orang tua saya ikut aksi gitu, turun ke jalan. Maksudnya dalam artian kita jangan hanya mahasiswa dan orang-orang yang peduli di situ aja, tapi bagaimana kita bisa membentuk orang yang mungkin nggak tahu dan nggak peduli, bagaimana menjadi peduli dan tahu gitu. Lain, tapi mungkin kita butuh pemantik, sebuah organisasi yang mampu memantik pemikiran-pemikiran kritis dari mahasiswa itu sendiri gitu, yaitu organisasi yang revolusioner dalam hal-hal seperti ini. Mungkin itu. Mahasiswa harus mandiri, mahasiswa harus menjadi dirinya sendiri, ya, menjadi dirinya sendiri, berdiri di kakinya sendiri, tidak lagi tergantung secara finansial, secara materi terhadap orang tua. Mahasiswa mampu menyelesaikan dirinya sendiri atas dirinya sendiri terhadap mekanisme-mekanisme dunia pendidikan. Lalu harapannya mereka langsung bisa bergerak, karena ketergantungan
sudah tidak ada lagi ketergantungan sama orang tua, ketergantungan sama negara, KIP, subsidi dan lain-lain. Itu berpengaruh terhadap tumbuh kembang pergerakan mahasiswa. Jika mahasiswa tidak mampu mandiri, maka saya yakin mahasiswa is dead. Karena kebenaran akan terus hidup sekalipun kau lenyapkan. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Siapkan barisan dan siap untuk melawan.